Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Pekan Biasa kelima, 7 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Teresia Febrianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, situasi pandemi saat ini secara otomatis menyadarkan kita arti hidup sehat, menjaga imun tubuh agar tetap segar, pola hidup yang teratur, kesehatan jasmani terjaga dengan baik adalah jaminan satu-satunya yang harus dipertahankan dalam hidup setiap hari. Bahkan hal ini menjadi kesadaran mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Padahal kalau kita bandingkan dengan pola hidup kita ini sebelum pandemi, mungkin yang selalu mengingatkan kita agar menjaga kesehatan hanyalah para medis, sedangkan kita orang awam biasa acuh tak acuh terhadap hal ini. Pola hidup sehat secara jasmani atau kesehatan adalah dambaan setiap orang. Singkat kata, tidak ada satu manusia pun di dunia ini bahagia ketika mengalami sakit. Sama halnya dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang banyak saat dia dan para murid tiba di Genesaret. Bahkan dituliskan oleh penginjil Markus bahwa ketika mereka baru saja keluar dari perahu, orang-orang telah mengenal dan berlari sambil membawa orang-orang sakit. Bayangkan situasi ini, pastilah sangat heboh bak menyambut artis datang. Kemanapun Yesus pergi, entah ke desa atau kota, orang-orang akan membawa, meletakkan orang-orang yang menderita penyakit kepadanya dan memohon agar disembuhkan. Betapa viralnya nama Yesus saat itu. Dia pasti menjadi tokoh yang dicari-cari. Maka tidak heran jika banyak pula yang tidak menyukai Yesus. Hal yang semakin menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas berbagai macam penyakit
yaitu ketika dikatakan, hanya menjamah jubahnya saja, semua orang menjadi sembuh. Dengan kata lain, hanya menyentuh jubah Yesus saja menjadi sembuh. Apalagi langsung disentuh atau disapa oleh Yesus. Saudara-saudari, kita semua diajak untuk merasakan situasi, keadaan, ketergantungan setiap orang, baik yang sehat maupun yang sakit, kepada Tuhan Yesus saat ini. Situasi yang membawa mereka untuk datang, menjamah, dan mereka mengalami kesembuhan atas berbagai macam penyakit. Kita pun diajak untuk sampai pada tahap seperti ini, yaitu membawa setiap orang, terutama diri kita, agar disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ada banyak cara, seperti berdoa, setia dalam kegiatan menggereja, memohon agar melalui obat-obatan kita juga disembuhkan, dan meminta kepada Tuhan agar batin kita juga disembuhkan. Setiap kita memiliki masalah dalam hidup, tetapi tidak setiap kita menyerahkan pelbagai penyakit atau masalah hidup jasmani maupun rohani kepada Tuhan. Sikap percaya orang-orang yang saat itu datang kepada Yesus agar disembuhkan, hendaknya juga kita hidupi di zaman ini. Jangan sampai kehadiran Tuhan hanya kita alami di saat senang, di saat sehat, di saat bahagia, tetapi melupakannya ketika terpuruk, ketika sakit, malah menyalahkan Tuhan. Hadirkanlah dan datanglah kepadanya, karena Yesus adalah satu-satunya obat dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.